Hai leaders, di video kali ini kita akan bahas pertanyaan yang cukup lama belum saya jawab di kelas. Yang pertanyaannya tentang 10.000 jam. Katanya kalau mau ahli itu harus 10.000 jam terbang nih. 10.000 jam pertanyaannya tuh. Tapi pertanyaannya 10.000 jam ini tuh 10.000 jam latihan atau 10.000 jam tampil? Yuk dijawab. Dan sebelum dijawab, isi video ini sebenarnya 4 hal ini. Jadi kalau misalnya nggak punya waktu, udah baca aja hal ini dan ya udah, sampai ketemu lagi. Tapi kalau Anda punya waktu untuk menyimak, yuk kita lanjut. Yang pertama kita bahas adalah latihan sama tampil seringkali kok masih ada yang memisahkan. Padahal latihan dan tampil itu jadi satu. Lebih tepatnya, tampil adalah bagian dari latihan. Contoh misalnya Anda adalah seorang olahragawan. Anda pelari nih. Wah, pas latihan berat. Kemudian harus kejuaraan, tampil nih. Apakah pada saat tampil nggak dinilai lagi oleh si pelatih? Enggak. Latihan dilatih jadi bahan diskusi. Tampil pun atau pas kejuaraan tetap jadi bahan diskusi oleh pelatih. Pelatih akan memandang latihan dan tampil, latihan dan kejuaraan adalah bagian dari pertumbuhan, bagian yang nggak terpisahkan. Entah di track latihan atau nggak di stadion pada saat kejuaraan, dua-duanya penting dan dua-duanya sama-sama sumber pertumbuhan, bahan evaluasi. Jadi mulai sekarang disclaimer adalah tolong jadikan satu. Tampil dan latihan, gladi resik, dan di depan audiens itu adalah bagian dari proses kita bertemu dan berlatih, dihitung 10.000 jamnya juga. Yang penting mempraktekannya. Maksudnya seperti apa? Nanti ada di berikutnya. Ada sebuah cerita tentang penelitian di sebuah kelas. Kelas apa? Kelas kursus membuat gerabah, pottery. Sumbernya dari salah satu dari dua buku ini, saya agak lupa. Tapi buku ini bahas tentang gimana otak kita bekerja dan bagaimana sih manusia tuh makhluk kayak gimana sih. Dan di salah satu buku ini ada bahasan tentang kelas gerabah. Jadi orang-orang yang sudah kursus, pas ujian dibagi dua nih. Dibagi duanya kayak gimana? Untuk ujian, di kelompok pertama disuruh kumpulkan satu karya kamu yang terbaik. Jadi bikin yang baik ya, bikin yang bagus ya. Terus kumpulkan satu. Contoh kumpulkan satu kendi lah. Di kelas kedua, aturannya beda. Dalam durasi yang sama, entah seminggu, entah sebulan. Waktu itu nggak dikasih tahu di bukunya. Dengan durasi yang sama, di kelompok kedua, tugas mereka adalah buat 50. Jadi, buat 50 kendi misalnya. Kemudian, kumpulkan yang terakhir, yang ke-50. Masing-masing kelompok kira orang-orangnya mengumpulkan. Di kelompok pertama, orang-orang yang mengumpulkan dinilai. Di kelompok kedua, orang-orang yang mengumpulkan karyanya juga dinilai. Yang karyanya rata-rata paling bagus dan bahkan jauh hasilnya adalah di kelompok 2 yang banyak membuat. Sampai sini Anda tentu terbayang bahwa iya dong, kan yang 50 kali udah lebih sering melakukan, jam terbangnya lebih tinggi, hasilnya lebih bagus dong. Iya betul, ada tapinya. Kondisional. Kondisional kayak gimana? Kalau kita ngulang-ngulang terus, melakukan pengulangan, jam terbang yang ditambah terus, bisa nambah jam terbang, bisa nambah skill, bisa nambah kemampuan. Tapi ada stagnasinya. Kita akan menjelaskan kenapa hal seperti itu bisa terjadi dan sumbernya dari mana. 10.000 jam kan sumbernya dari buku Adlawirsa Malcolm Gladwell ini. Tapi penjelasan tentang 10.000 jam yang paling bagus datangnya dari video ini. Channelnya namanya Veritasium. Coba cari aja. Kalau Anda senang yang bahasa Inggris dan sumber aslinya, tonton video ini aja. Nanti ada di link kok. Yang kedua, kalau Anda lebih senang yang bahasa Indonesia, tonton video ini aja. Saya mencoba menjelaskan ulang karena ada hal yang saya nggak ngerti dari video itu dan saya coba menggunakan contoh yang lebih bisa kita pahami di video ini. Yuk lanjut. Jadi video ini kita akan bahas tentang apa sih yang dibutuhkan untuk jadi ahli. 4 hal. 10.000 jam itu cuma hal yang pertama doang. Nah, 10.000 jam ada di bagian ini. 10.000 jam ada di bagian kita harus sering-sering praktek, harus sering-sering latihan. Tapi ada batasannya. Batasannya apa? Ingat deh, pas kita latihan mengemudi. Sepeda kah, motor kah, mobil kah? Untuk contoh di video ini, mobil. Ingat deh dulu pas di awal-awal latihan nyetir mobil.
Susah kan? Tapi begitu kita sering-sering latihan, kemudian ke jalan, kemampuan kita melesat naik. Bahkan 1 minggu, 1 bulan, kalau makin sering mengemudi, wah makin pesat. Tapi coba diingat-ingat sekarang, udah berapa tahun kita mengemudi? Saya nyetir mobil di jalanan sebenarnya masih baru-baru amat, 2015 lalu. Jadi baru 7 tahun lah. Sempat latihan dikit dulu, pakai mobil pacar, naik pangkat sekarang jadi istri dia. Itu paling cuma 3 jam, 4 jam, itu pun di kampus yang gak ada kendaraan umumnya. Jadi 7 tahun saya mengemudi, ada perbedaan nggak? Ada, tapi perbedaan paling maksimal adanya di 1 bulan pertama. Saya membiasakan mobil peninggalan bapak saya di dalam komplek, kemudian pindah ke jalan, dan dalam sebulan saya udah ke tol. Pesat meningkatnya. Tapi setelah sebulan itu, peningkatannya mendatar, stagnan. Dan itu pun terjadi pada Anda. Bertahun-tahun mengemudikan mobil, tetapi cek deh, berapa banyak Anda telah bertumbuh dibandingkan dulu di bulan-bulan pertama Anda pertama berlatih. Stagnan kan? Anda apakah yang sudah 20 tahun mengemudi sekarang sudah sekelas Michael Schumacher, pembalap F1 dunia? Enggak juga. Karena itu 10.000 jam itu kurang. Jadi apakah praktek sering-sering atau 10.000 jam itu membuat seseorang pasti jadi ahli? Ya belum tentu juga. Karena kita perlu yang kedua, valid environment. Jadi sebenarnya kita latihannya di mana atau bagaimana? Nah, bagian yang kedua ini agak berbeda dari video Veritasium. Di bagian kedua ini, saya perlu disclaimer, saya menggunakan buku ini, 21st Hours. Kalau kita ingin bisa melakukan sesuatu, ingin bisa mulai menikmatinya, bisa melakukannya dengan baik, kita butuh 20 jam praktek. Dan ya, saya di 2015 lalu, begitu mengaplikasikan lagi, nyetir mobil, kemudian ke jalan raya, cuma butuh sekitar 20 jam mengemudi, saya akhirnya lancar. Bisa menikmatinya. Karena 20 jam belajar ini menentukan apakah kita bisa lancar. Apakah itu public speaking, main gitar, apakah kita belajar menggambar belajar membuat slide, menggunakan OBS. 20 jam mempraktekkan, kita jadi lancar. 20 jam main gitar, kita jadi bisa menikmati main gitar. Ahli nggak? Belum. 20 jam tampil, 20 jam latihan, jadi lancar nggak? Lancar. Udah ahli belum? Belum. Tapi kita sudah bisa. Uniknya adalah, kita perlu ingat bahwa 20 jam ini ternyata 20 jam murni praktek. Buku ini menjelaskan pada saya, benar-benar di depan kemudinya, benar-benar depan mikrofonnya, benar-benar nyoba glide resik-nya, benar-benar nyoba depan PowerPoint-nya, itu dihitung 20 jam. Tapi sebelum kita praktek, kita perlu entah berjam-jam untuk ngapain. Studi dulu sebelumnya. Anda sudah siap untuk praktek, berlatih 20 jam. Kenapa? Anda sudah 4 hari menyaksikan di kelas. Ilmunya sudah ada, nyerap dulu. Oh, caranya gini. Oh, harusnya seperti itu. Nanti saya bisa ngapain. Coba praktek. Paksakan tuh ambil 20 jam pertama. Lancar. Jadi Anda bisa 20 jam nanti lancar karena sudah berapa jam di kelas? 8 kurang lebih. Belum lagi ada buku-buku yang Anda baca. Belum lagi ada diskusi. Belum lagi Anda bertanya. Belum lagi Anda nonton video ini. Jadi kita perlu ingat, skill apapun yang kita latih, 20 jam pertama membuat kita bisa melakukan, tapi pasti ada beberapa jam, entah berapa jam yang perlu Anda investasikan untuk membaca dulu, mempelajari dulu, ikut seminar dulu kah, browsing di internet. Jadi belajar di belakangnya, membacanya, nambah informasinya, itu nggak dihitung ternyata. Dan kita balik ke 20 jam. 20 jam ini perlu lingkungan yang tepat. Di buku ini juga dibahas. Kalau kita mau melakukan sesuatu, contoh public speaking, Anda sedang nonton rekaman kelas nih. Anda dihitungnya 20 jam latihan belum? Belum. Anda perlu ngomong di depan komputer kah? Di depan keluarga misalnya, atau rekan kerja, atau langsung depan audiens, itu 20 jam yang dihitung. Dan kalau kita balik ke kelas yang buatkan di ini, mereka 20 jam memang 20 jam ujiannya termasuk di ujian mereka yang bikin 50 itu termasuk jam terbang. Tapi pas mereka di kelas diajarin dasar-dasarnya,
Ini tekniknya, ini dasarnya, hafalin cara nimbang segala macam, itu masuknya di sekian jam belajarnya. Apakah mereka pada saat nonton si instrukturnya melakukan, mereka bisa? Enggak, belum. Itu mereka fase menambah informasi, nambah pengetahuan. Tapi pas mereka bisa bikin kendinya, mereka megang tanah liatnya, itu yang dihitung 20 jam. Artinya apa? Bisa aja teman-teman baca buku sebanyak mungkin, nyari info sebanyak mungkin tentang public speaking, tapi kalau nggak membuat kerangka, latihan glide resik misalnya, nggak latihan buat slide, nggak latihan mengendalikan grogi, nggak nyari kesempatan tampil, nggak akan bisa. Jadi yang dimaksud valid environment adalah kita mengaplikasikan informasi yang sudah ada di kepala. Jadi buat Anda yang sudah nonton di kelas, misal belum sempat praktek tuh di kelas, cepat-cepat ambil kesempatan di weekly speak up, cepat-cepat ambil kesempatan di kantor, praktekkan apa yang ada di kelas, itu baru dihitung jam latihannya. Jadi kalau mau bisa public speaking dengan lancar, mengendalikan grogi, ya udah, tampil di depan orang yang bikin Anda grogi. Aduh, saya grogi depan 50 orang. Cari kesempatan bisa tampil depan 50 orang. Aduh, saya 5 orang aja udah bisa bikin grogi. Ya udah, cari kesempatan tampil depan 5 orang. Langsung mengaplikasikan. Pengetahuan yang udah ada, keluarkan. Kalau misalnya Anda ingin menguasai gimana tampil pada saat online, ya udah, banyak-banyak ambil kesempatan Anda benar-benar di depan komputer, menghadapi audiens dan latihan. Aduh mas, saya cuma ingin berusaha menguasai berbagai macam peralatan pas online. Ya udah, buka Zoom, buka meeting room sendirian, coba-coba aja. Tapi benar-benar mempraktekkan. Bahkan Anda ingin nyoba pakai podium, ya udah, cari kesempatan Anda tampil depan podium. Anda ingin menguasai skill atau sub skill apa? Cari situasinya Anda benar-benar bisa berenang, tenggelam, berkecimpung di dalamnya. Dan poin ketiga, evaluasi dengan segera. Tahu nggak kenapa para olahragawan profesional punya pelatih, tapi yang amatir ya latihan sendiri? Karena olahragawan profesional butuh pada saat berlatih, pada saat beres tanding, butuh apa? Butuh masukan, butuh feedback segera. Evaluasi itu penting. Ada dua ada dua spesialisasi dokter yang dibandingkan di video Veritasium, anestesi dan radiologi. Ternyata yang berkembang paling cepat di lapangan adalah anestesi dibanding radiologi. Kenapa? Anestesi adalah dokter yang tujuannya adalah ngejaga pasien yang sedang dioperasi tetap hidup. Jadi ngeliat monitor, ngecek tekanan darahnya, detak jantung, suhu tubuh, terus berbagai macam kesadaran juga dihitung di situ. Masuk dalam keahliannya. Anestesiologis atau dokter anestesi, dia tuh pas lagi operasi benar-benar pasien berbaring di sebelah dia. Dia ngeliat layarnya. Kok denyut jantungnya meningkat, tensinya kok naik? Saya harus ngapain? Lakukan tindakan. Bener gak tindakannya? Oh bener, langsung ketahuan. Denyut jantung menurun, tekanan darah menurun. Kalau salah dia langsung tahu, oh ya ada yang salah nih, cepat diganti tindakannya. Feedbacknya segera, kondisi yang berubah bisa langsung diamati. Masukannya segera, kondisi yang dia akibatkan tuh bisa ketahuan, dia bisa langsung diamati. Tapi kalau dokter radiologi itu dokter yang pakai USG, pakai X-ray, ronsen gitu ya. Misalnya hasil ronsen, deteksi ini saya mendiagnosis ini kanker. Pasiennya pulang. Kembali ke dokter ahli kankernya, onkologi kalau nggak salah. Aduh, saya tadi ngasih diagnosis bener nggak ya? Bisa ketahuan segera nggak? Nggak, harus ngontak ke spesialis kankernya dulu untuk dicek lab segala macam. Karena ada jarak antara hasil dia mendiagnosis dengan benar atau enggaknya penilaiannya. Jadi yang namanya ahli radiologi, dokter spesialis ini bertumbuhnya kalah cepat dibanding anestesi. Itu pun kalau dia ngejar ke labnya, mana hasil labnya, mau saya bandingkan ke dokter onkologinya, boleh nggak saya tahu hasil diagnosis berikutnya dari pasien yang sudah datang ke saya? Itulah kenapa dokter-dokter perkembangannya bisa berbeda tergantung seberapa cepat si feedbacknya
atau evaluasi hasil diagnosisnya dia. Jadi anestesi tindakan langsung ketahuan hasilnya. Dia bisa evaluasi cepat-cepat tindakan dia. Radiologi bisa nggak? Butuh waktu, jadi butuh agak lama. Yang bisa Anda lakukan untuk tampil dengan baik dalam 10.000 jam, pastikan Anda cepat-cepat dievaluasi. Sadar nggak kalau misalnya ikutan di weekly speak up, begitu acara beres, Anda semua diusir, tapi peserta atau alumni yang habis tampil tuh disuruh bertahan. Kenapa? Mau dievaluasi segera. Tadi bagusnya ini, ke depannya bagusnya seperti ini. Yang perlu diperbaiki ini. Rencana perbaikan berikutnya ini. Jadi apa? Setelah mempraktekkan, langsung tahu, oh iya ya, tadi saya melakukan dengan seperti apa, plus minusnya apa. Biasanya, kalau saya ke peserta privat, setelah tampil, saya tanya tuh H-1. Nggak hari H, kenapa? Hari H nikmati aja. Tapi H+1, yuk, kita bahas penampilan kemarin, mana ada rekamannya nggak? Yuk, kita lihat bareng-bareng rekamannya. Lebih enak seperti itu. Hari H buat menikmati penampilan, gak usah mikirin evaluasi. H+1, baru didiskusikan. Mas, saya belum tentu ada anggaran sama belum tentu ada waktu untuk kita sama-sama diskusi nih sama Mas Taruna. Ya udah alternatifnya rekam. Tapi pada saat nonton rekaman ada syaratnya. Pastikan pas mengevaluasi teman-teman punya pengetahuannya. Contoh, di kelas Impromptu Public Speaking for Leader, teman-teman udah dapet tuh gimana caranya menangani grogi. Jadi pada saat nonton, gimana ya saya tadi menangani groginya saat nonton nih? Sudah ada ilmunya untuk menilai tersebut. Tapi kalau belum ada ilmunya, nggak usah dinilai. Saya megang mikrofon kayaknya kurang bagus deh. Udah ada ilmunya belum? Udah tahu caranya benarnya belum? Belum, nggak usah dinilai dulu. Next time, konsultasi aja mendingan. Kenapa? Mengevaluasi bisa dilakukan oleh orang yang punya ilmunya. Itu tadi ya, di buku 21st Hours. Untuk bisa melakukan, butuh ilmunya. Untuk mengevaluasi juga butuh ilmunya. Ilmu yang sama sih. Jadi, please, pas mengevaluasi rekaman, evaluasi yang kita sudah tahu ilmunya. Yang belum tahu nggak usah dievaluasi. Kayaknya muka saya ekspresinya kurang bagus ya. Nggak usah dievaluasi, nanti aja. Kalau belum belajar tentang nonverbal. Jadi pastikan teman-teman pas punya rekaman, tonton, dan punya ilmunya untuk mengevaluasinya. Nah, baru nih, yang keempat. Yang keempat, 10.000 jam tidak membuat teman-teman bertumbuh kalau tantangannya itu aja. Jadi mobil tadi kenapa stagnan? Karena tantangannya itu aja. Jalan tol gitu-gitu aja. Macet gitu-gitu aja. Jalan raya umum yang ada motor di sana sini gitu-gitu aja. Kemacetan pas lebaran misalnya, Idul Fitri pas orang-orang pada mudik ya gitu-gitu aja. Jadi skill kita ya naik kemudian ya gitu-gitu aja. Orang-orang yang ahli, dia nyari tantangan terus. Jadi jika Anda ingin menjadi ahli menggunakan 10.000 jam, maka setelah Anda lancar dan mulai agak stagnan, cari tantangan berikutnya. Perbaiki, tumbuhkan. Ini yang dilatih. Udah agak stagnan, naik lagi. Kabar buruknya adalah sampai sekarang public speaking tuh menurut saya nggak ada ujungnya. Ada aja hal-hal yang bisa saya pelajari. Dan berbagai macam aspek dalam public speaking yang bisa saya kuasai. Public speaking umum ya, public speaking depan audiens, di dalam perusahaan, di depan audiens. Saya berusaha kuasai. Kenapa? Saya trainer. Mikrofon, berbagai macam mikrofon, saya kuasai. Online, dengan berbagai macam peralatan, saya kuasai. Karena saya harus melatih, dan saya nggak tahu kebutuhan audiens apa. Kebutuhan Anda terutama. Saya nggak tahu kebutuhannya apa. Tapi kalau Anda kebutuhannya sebagai orang yang ingin mengaplikasikan, dan Anda sadar, Anda butuhnya memberikan sambutan tanpa teks, dan mikrofonnya mikrofon meja. Ya udah, Anda cukup fokus di mana? Aduh, masih grogi. Belajar mengatasi grogi dulu. Setelah itu apa? Menguasai mikrofonnya dulu. Kemudian apa? Gimana caranya lepas dari naskah? Artinya apa? Membuat kerangka. Terus apa lagi? Oh, saya udah lepas dari naskah. Udah bisa buat kerangka. Apalagi ya? Oh iya, saya kurang banyak interaksi. Interaksinya naik terus, tapi spesifik sesuai yang Anda butuhkan. Nggak harus semua hal tentang public speaking yang Anda kuasai. Kebutuhan Anda kan nggak di semua hal.
Tapi yang penting adalah naik, naik, naik. Cari tantangan berikutnya. Cari hal yang masih Anda belum bisa lakukan atau masih belum nyaman, belum terbiasa, dan terus meningkat. Tapi pas nyari tantangan, jangan yang terlalu berat. Dipecah-pecah sedikit-sedikit. Kalau enggak, Anda jadi stres. Pas praktek, stresnya stres yang bikin panik. Otak jadi nggak nyerap pengalamannya, nggak nyerap pembelajarannya. Jadi pastikan naiknya juga bertahap dikit-dikit. Jadi inilah 4 halnya. Dan sebagai penutup, ada bonus buat Anda. 10.000 jam adalah untuk membuat Anda menjadi ahli kelas dunia. Mas Taruna ada 10.000 jam belum? Belum. Saya mungkin sekitar 10.000, 10.000, sekitar 1.000 atau 2.000-an. Oh ya? Kok masih rendah? Iya, karena sebelum saya mempraktekkan, cari ilmunya dulu, baca bukunya, dasarnya apa. Praktekkan, coba. Waduh, 1 jam terbang ternyata kurang nih. Baca lagi mungkin 3-4 jam. Praktek lagi. Jadi, 10.000 jam sekali lagi untuk kelas dunia. Kalau Anda ingin bagus tampillah memuaskan di depan audiensnya Anda sendiri, depan karyawan, depan masyarakat, depan atasan, depan calon klien, biasanya 100 jam aja udah bagus banget. Tapi dengan syarat 4 hal ini. Jadi buat teman-teman, nggak perlu 10.000. Kecuali mau jadi kelas dunia. 100 pun udah bagus banget. Tapi 4 hal ini harus teman-teman punya. Jam terbang ditambah, lingkungannya tepat, yaitu yang dilatihnya tepat, kemudian dapat evaluasi dengan segera, dan yang terakhir, tiap kali latihan terus bertumbuh, meningkat. Lakukan hal ini dan selamat berlatih. Sampai ketemu di Weekly Speak Up.